melindungi kita, kasih-Nya yang sempurna senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita bersyukur kita bisa bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau angkat satu pujian. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita angkat pujian dari awal Bapak Ibu, ku naikkan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Dengan kasih Tuhan saya minta Pendeta Saud untuk membuka kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kesempatan bagi kami untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Bahkan pada saat ini kami boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah
dan kasih-Mu yang senantiasa menolong kami. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kami pada pagi hari ini. Melalui pujian, melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami saat ini yang ada di dalam rumah kami masing-masing. Sehingga Roh Kudus-Mu bisa bekerja Tuhan. Supaya kami senantiasa tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita mau ke pujian selanjutnya, firman Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang rindu menceritakan kasih setia Tuhan? Ada yang mau bersaksi Bapak Ibu? Ada? Jika tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Dialah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari sembah Dia di rumah kita masing-masing dengan segenap hati kita. Kami bersyukur memiliki Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami, Engkau hidup bagi kami, dan Engkau naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami, Tuhan. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita angkat pujian ini dari awal Bapak Ibu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku. Hidupku di dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Pada hambanya saya persilahkan. Bapa di surga, terima kasih bila sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Kami mendengarkannya. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang berbicara kepada kami masing-masing. Hingga kami pada saat mendengarkan firman Tuhan, iman kami boleh dikuatkan kembali, iman kami boleh diteguhkan kembali, sehingga kami tetap Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami masing-masing. Kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur terima kasih. Amin. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Mari kita buka Alkitab kita. Dari Lukas pasalnya 24 ayat 50 sampai 53. Ya. Sudah ketemu? Ya. Ya, saya bacakan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi kalau kita melihat di sana, saya kasih tema pesan Tuhan Yesus pada saat kenaikannya ke surga. Saya memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan setiap manusia menuju titik, yaitu kematian. Ya. Jadi semua orang akan mati. Karena itu Raja Salomo yang penuh hikmat, dalam Pengkhotbah pasal 9 dikatakan, mengatakan nasib semua orang sama, yaitu menuju kematian. Kita diingatkan untuk mencari kekekalan lebih banyak lagi. Hidup dalam kesungguhan akan firman Tuhan. Ya. Kemudian selama 40 hari, kalau kita lihat, Tuhan menampakkan diri kepada banyak orang. Angka 40 berbicara sesuatu angka komplit atau lengkap. Ya. Tuhan kita adalah Allah yang sungguh-sungguh penolong bagi kita. Tidak setengah-setengah, tapi dari awal sampai akhir, dia pasti menolong kita dengan lengkap. Ya. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Ada hal-hal yang sederhana dari pesan Tuhan ini yang mengingatkan kita kembali akan kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Keempat Injil ditulis oleh 4 orang yang berbeda. Ya. Dan dari 4 penulis ini ternyata hanya ada 1 yang menulis kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Yaitu Lukas. Matius, Markus, dan Yohanes tidak menulis kenaikan Tuhan Yesus. Ketiganya adalah orang-orang Yahudi. Hanya 1 non-Yahudi, yaitu Lukas. Dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya, ada 4 hal yang akan kita pelajari pada saat ini. Ya. Yang pertama adalah Tuhan Yesus akan datang segera. Ada satu bukunya, ada satu hal dikatakan,
aku pergi dan tidak kembali lagi. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku pergi dan kembali. Ya, ini satu hal. Yang kedua yang saya lihat adalah saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia sedang mempersiapkan rumah. Yang ketiga, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Ya. Yang keempat, Tuhan memberikan seorang penolong. Nanti kita bahas. Tuhan Yesus akan datang segera. Ya. Lukas menuliskan, baik dalam Lukas pasal 24, ayat 50 sampai 53 tadi, dan Kisah 1 ayat 6 sampai 11, bahwa pada waktu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka, tiba-tiba ketika ia sedang berkata-kata dengan mereka dan memberkati mereka, ia terangkat ke surga. Pesan pertama yang terus diingatkan kepada kita, juga melalui para pemimpin kita, bahwa Yesus akan datang segera. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah naik ke surga, tapi satu kali kelak, dan dalam waktu yang tidak lama lagi, dia akan segera datang kembali. Tanda-tandanya sudah begitu banyak terjadi hari-hari ini. Ya. Dari kondisi di sekitar kita, dunia hari-hari ini, nubuatan-nubuatan Tuhan Yesus sendiri dan para nabi mengenai kondisi akhir zaman ini sudah mulai digenapi. Dia akan segera kembali untuk menjemput saudara dan saya. Ya. Dalam pelayanan kematian, ya, seringkali saya mengingat kepada orang-orang yang hadir dan juga kepada kita semua pagi ini. Seperti yang tertulis dalam Nas 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Katakan, ini kami katakan kepada kamu, dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sudah memperingatkan kepada kita setiap gereja Tuhan mengenai 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Kalau kita membaca firman Tuhan, bagaimana 5 gadis yang bijak ini, dia mempersiapkan minyak. Sedangkan 5 gadis yang bodoh tidak mempersiapkan. Ini ada suatu persiapan. Untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus, kita harus mempersiapkan diri kita. Lalu diingatkan lagi bagaimana pada akhir zaman, kalau ada 2 orang di ladang, 1 orang diangkat dan 1 tertinggal. Yang sedang memutar batu kilangan, 1 diangkat dan 1 tinggal. Saya merenungkan apakah hanya setengah yang akan diangkat. Kalau begitu. Apakah dari sekian ribu jemaat hanya ada separuh yang diangkat? Ini menjadi suatu pertanyaan. Ini menjadi suatu yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Ya. Saudara harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena dia segera datang menjemput umatnya yang kudus. Karenanya, apa yang harus kita lakukan untuk bertemu kembali dengan Tuhan Yesus? Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 berbicara mengenai rapture. Semua yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dari kubur. Pesan ini ternyata diapit oleh 2 pesan Tuhan. Yang pertama, dalam 1 Tesalonika pasal 4, perikopnya adalah nasihat supaya hidup kudus. Dan yang kedua,
dari 1 Tesalonika 5 perikopnya adalah berjaga-jaga. Kita yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus harus hidup sungguh-sungguh, hidup kudus, dan harus berjaga-jaga. Ini penekanannya. Dalam menantikan, ini kita harus nantiasa hidup kudus dan berjaga-jaga. Karena pada saat nanti ada pengangkatan, yang hidup kudus dan yang berjaga-jaga, itulah yang akan diangkat. Jadi ini pertama persiapan kita di dalam menanti. Kita harus berjaga-jaga dan hidup kudus. Yang kedua, pesan yang saya ingin sampaikan pada saat kenaikan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia sedang mempersiapkan rumah untuk saudara dan saya. Ternyata di pesannya, dalam Yohanes 14, ayat 1 dan 3, bahwa Tuhan mempersiapkan tempat bagi kita. Ini persiapannya. Karena itu dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini rumah Bapa. Saya jelaskan dalam bahasa Yunani yang dikatakan mone, ing, mansio, yang artinya ruang, tempat keabadian dari tempat tinggal. Jadi artinya surga adalah tempat yang sangat luas. Sehingga cukup semua orang yang percaya. Surga adalah lokasi, bukan sekedar kondisi. Jadi surga itu adalah lokasi. Ada orang penafsirkan bahwa itu adalah sekedar kondisi. Tetapi yang jelas adalah boleh dikatakan surga itu adalah lokasi, adalah tempat. Surga menunjukkan tempat yang permanen. Ya. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 21 ayat 22, bagaimana dikatakan bahwa surga itu adalah sesuatu yang permanen. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 21 dikatakan, dasar yang kelima batu umam, ini dasarnya. Dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh adalah batu rana, cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisol, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu latsuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Ya, ini. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Inilah yang digambarkan di dalam kitab Wahyu, bahwa surga itu permanen adalah tempat. Yang digambarkan di sana, bahwa jalannya itu emas. Bahwa dinginnya batu kecubung yang sangat berharga. Kalau kita melihat di sana. Kalau di dunia ini emas itu berharga. Di sana di surga dipakai emas itu sebagai jalan. Ini artinya. Tempat yang sangat megah. Tuhan menyediakan tempat bagi kita yang sangat megah luar biasa. Kalau kita melihat saat ini tempat tinggal yang megah. Bahkan lebih dari situ. Tuhan menyediakan tempat. Jadi ingatlah. Bahwa Tuhan Yesus naik ke surga adalah satu tujuannya adalah menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Tempat itu sangat luar biasa. Kalau kita saat ini menempati rumah-rumah, mungkin rumah kita mewah, tetapi pada saat kita kedatangan Tuhan Yesus,
Tuhan menyediakan tempat yang luar biasa. Jadi bagaimana supaya kita nanti menempati tempat itu? Ya. Yang ketiga lah, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kita jangan pernah berhenti mencari Tuhan, itu hal ketiga. Karena itu Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, sudah meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dari dia naik ke surga. Hai orang Galilea. Kenapa dikatakan hai orang Galilea? Kenapa kedua malaikat itu secara khusus memanggil dan menekankan orang Galilea? Padahal tidak semua yang hadir di sana berasal dari Galilea. Kenapa harus ditekankan dengan nama Galilea? Ini sangat menarik kalau kita pelajari ya. Orang Galilea adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Jadi orang Galilea itu tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Tidak pernah berhenti hidup kudus. Tidak pernah berhenti berdoa. Tidak pernah berhenti berharap. Ini ada 3 hal. Jadi digambarkan di sana orang Galilea itu adalah orang yang tidak berhenti hidup kudus. Dia harus menjaga kekudusan. Tidak pernah berhenti berdoa. Tidak pernah berhenti berharap. Inilah sifat orang-orang Galilea. Karena di dalam Tuhan, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Di dalam Tuhan, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Galilea juga berbicara mengenai orang-orang yang sederhana. Jadi di Galilea itu berbicara dengan orang-orang yang sederhana. Di Galilea, Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat 2000 tahun yang lalu. Ternyata 70% mujizat Tuhan terjadi di daerah Galilea. 70% kalau kita lihat. Kenapa Galilea berbicara mengenai orang yang rendah hati dan sederhana? Waktu saudara rendah hati, maka mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Kerendahan hati itu sangat penting. Waktu kita merasa kuat, sombong, merasa besar dan mampu, maka mujizat Tuhan tidak akan pernah terjadi. Inilah kenapa mujizat-mujizat itu tidak pernah, udah jarang terjadi pada saat ini. Kenapa? Ada sikap manusia. Ada kesombongan. Ada keangkuhan di dalam diri manusia itu. Manusia itu jarang sekali saat ini mengandalkan Tuhan. Tetapi sudah semakin mengandalkan obat-obatan. Semakin mengandalkan teknologi. Tetapi kalau kita bandingkan dalam zaman dulu. Zaman dulu orang hanya berharap kepada Tuhan. Sehingga mujizat-mujizat terjadi. Karena banyak kalau kita saksikan saat ini kesaksian-kesaksian. Orang senantiasa hanya bergantung kepada obat-obatan. Ya, didoakan. Langsung cari obat. Nah ini satu hal. Jadi tidak ada lagi kerendahan hati di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Waktu kita merendahkan hati, mujizat Tuhan justru terjadi dalam hidup saudara. Jadi kuncinya, kerendahan hati kita, maka mujizat Tuhan terjadi pada saat kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Jadi inilah kunci. Yang pertama itu kita berjaga-jaga dan hidup kudus. Kita mencari Tuhan. Tuhan akan menyediakan tempat. Yang keempat, Tuhan memberi seorang penolong. Ini satu pesan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahwa Tuhan akan memberi penolong. Karena itu sebelum Tuhan Yesus ke surga, dia sudah mengingatkan bahwa dia akan naik ke surga. Tetapi dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Ya.
Tuhan akan memberi suatu pribadi penolong yang lain, itu Roh Kudus. Ketika Tuhan naik ke surga, dia sudah tahu kebutuhan kita. Dan dia curahkan Roh Kudusnya sendiri menjadi penolong kita. Jadi kenaikan Tuhan Yesus menjadi satu peristiwa penting. Titik balik di mana murid-muridnya yang tadinya selama 3,5 tahun bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus secara fisik, tetapi sejak ditinggalkan, mereka bingung. Ke sana kemari seperti anak ayam kehilangan induk. Kalau kita melihat bagaimana kebingungan murid-murid Tuhan Yesus itu. Mereka bingung. Seperti digambarkan seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Ya, bagaimana anak-anak ayam itu mencari induknya. Pasti ada yang mau kembali ke masa lalu, ada yang putus asa, bermacam-macam. Ketika Tuhan Yesus di sana dikatakan naik ke surga, di sana mereka ada satu hal. Murid-muridnya ada digambarkan ada yang putus asa. Ya, ada bermacam-macam saat ini kalau kita lihat. Ketika juga pada saat orang tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, pasti dia akan ada putus asa di tengah-tengah saat ini. Di tengah-tengah wabah saat ini. Di tengah-tengah COVID-19 saat ini. Bagaimana banyak orang yang putus asa. Ekonomi pada saat ini banyak juga orang yang putus asa. Kalau kita melihat saat ini. Banyak orang yang sudah mengeluh. Bagaimana nantinya makan besok. Ini yang satu hal. Tuhan Yesus menjadi satu titik tolak bagi murid-muridnya dan bagi kita. Bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Ini satu hal. Di tengah-tengah suasana seperti ini, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Di dalam Ibrani dikatakan 13 ayat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Ini satu hal. Ini janji Tuhan. Di tengah-tengah apapun bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Karena dia juga pernah hidup di dunia. Ini satu hal. Ya. Kita berjalan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang saudara harapkan pasti akan Tuhan tolong dan genapi dalam hidup saudara. Pasti apa? Jadi kita itu jangan terlampau gelisah. Kita jangan terlampau khawatir. Karena apa? Karena ada pengharapan kita. Walaupun kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Tempat yang sungguh istimewa. Karena kita adalah di dunia ini hanya sementara. Karena itu Tuhan Yesus akan kembali setelah dia naik, dia akan kembali. Ya, kembali untuk ini. Saudara yang dikasihi Tuhan pada hari ini, kita boleh bersama-sama minta kepada Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Jadi kita membutuhkan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu, kalau kita baca di dalam Roma pasal 8:26 dikatakan, Roh Kudus itu membantu kita di dalam kelemahan kita. Roh Kudus itu yang memerdekakan kita dari perhambaan. Roh Kudus itu yang membantu kita. Kenapa? Karena setiap manusia punya kelemahan. Manusia itu enggak sempurna, ada kelemahan-kelemahannya. Nah, Roh Kuduslah yang menolong kita di dalam kelemahan kita. Kadang-kadang pada saat kita mengalami suatu penderitaan, kita nggak bisa lagi berdoa, kita nggak bisa lagi berbicara. Roh Kudus itu yang berbicara untuk menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Nah, jadi Roh Kudus itu sangat membantu kita, menolong kita, meluruskan jalan kita.
Roh Kudus itu senantiasa menuntun kita ke jalan yang benar. Roh Kudus nggak pernah menuntun kita ke jalan yang nggak benar. Tetapi dia terus mengarahkan kita supaya kita terus berjalan di rel Allah. Karena itu Tuhan Yesus datang kembali dengan Roh Kudus menuntun orang percaya. Supaya orang percaya itu terus berjalan sampai akhir hidupnya, terus dia akan mencapai rumah Bapa di surga. Ya. Jadi kalau di dalam diri orang itu tidak ada Roh Kudus, dia tidak akan sampai. Karena apa? Enggak ada yang menuntun dia. Kalau kita saat ini berbicara dengan teknologi, Roh Kudus itu kita pikirkan seperti apa itu penunjuk jalan? Google Map, ya, Google Map itu. Google Map itu. Kalau kita arahkan itu ke tempat yang akan kita tuju, dia akan juga mengantar kita ke sana. Ya. Mengantar. Memang ada juga kesalahan Google Map, ya. Map ini, ya, waktu kami pernah pergi ke suatu tempat, ya, kami diarahkan udah hampir ke gunung gitu, hampir ke gunung, nggak jalan buntu, akhirnya kami kembali lagi. Nah ini, jadi seperti itulah janji Tuhan. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk mengarahkan kita supaya kita nanti sampai ke tepat waktu, ke tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi nggak akan keliru. Pada saat mau salah kita diarahkan kembali. Ya. Diarahkan kembali posisi Anda sudah segini. Ya, 300 meter gitu. Ada lubang. 300 meter ada bahaya. 300 meter ada macet. Nah, ini juga yang dipakai bagaimana Tuhan mengarahkan kita, mengingatkan kita. Di saat-saat kita mau mundur, diingatkan oleh Roh Kudus, kamu harus tetap kembali. Nah inilah fungsi Roh Kudus, menuntun kita. Karena itu Roh Kudus senantiasa pada saat kita